Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bravo Karna. Dan tentu saja setiap kita berbincang, kita akan berbincang dengan Bapak Bathara Hutagalung. Dan kali ini kita akan menelaah lebih lanjut mengenai peran asing dalam peristiwa G30S PKI. Dan kita tahu bahwa Hari Kesaktian Pancasila, dan itu selalu diperingati setiap 1 Oktober. 1 bulan yang akan datang, kita akan memperingati kembali Hari Kesaktian Pancasila. Tetapi apa di belakang itu semua? Dan kita akan bertanya, saya akan bertanya ke Pak Bathara Hutagalung sebagai seorang peneliti sejarah kebangsaan Indonesia. Tapi kali ini kita akan membahas tuntas mengenai peran asing dalam peristiwa G30S PKI. Halo Pak Bathara, selamat sore. Selamat sore Kang Karna, selamat sore pecinta Bravo Radio. Ya, kita tahu bahwa setiap bulan bulan September kita selalu memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dan itu selalu digabungkan atau dikaitkan dengan G30S PKI. Dan kita ingin mengetahui lebih lanjut Pak Bathara mengenai tentunya dalam kaitan dengan peristiwa G30S PKI ada banyak peran-peran asing di sana. Dan kita tahu juga bahwa sebelum nama ini muncul ke permukaan yaitu G30S PKI, kita tahu bahwa ada istilah lain sebelumnya adalah Gestok, Gerakan 1 Oktober. Silakan Pak Bathara. Terima kasih Kang Karna. Sebelumnya saya uraikan dahulu dari sudut pandang saya mengenai akar dari permasalahan. Jadi dalam pencermatan saya selama puluhan tahun ini, sebagian terbesar peristiwa-peristiwa yang terjadi terutama di Indonesia itu kelihatannya hanya terfokus pada yang muncul, gejala-gejala yang muncul, peristiwa-peristiwa yang muncul, dan sampai sekarang dari semua peristiwa saya sangat sedikit melihat analisis latar belakangnya, mengapa sampai terjadi. Nah, jadi kalau dari istilah pengobatan, orang awam kelihatannya hanya melihat simptoma atau gejala-gejala yang muncul dan menebak-nebak. Ya, ini penyakit apa dan mau jadi dokter sendiri. Ya, dikasih ini, kasih itu tanpa mengetahui bahwa satu gejala penyebabnya itu bisa 3, 4, 5 penyakit. Ya. Nah, jadi sehubungan dengan ini, selama puluhan tahun yang saya cermati pembahasan di Indonesia mengenai berbagai peristiwa, termasuk peristiwa yang terjadi pada akhir bulan September dan kemudian selanjutnya selama lebih sekitar 1 tahun, ya, itu hanya terfokus pada internal Indonesia. Seolah-olah itu memang perebutan kekuasaan internal orang-orang Indonesia. Ya, saya sangat sedikit atau hampir tidak pernah membaca tulisan yang gamblang mengenai peran asing dalam berbagai peristiwa di Indonesia, termasuk peristiwa ini yang saya selalu kaitkan, peristiwa yang dahulu dinamakan Madiun Affairs, peristiwa Madiun, dulu belum dinamakan pemberontakan PKI, masih dinamakan Madiun Affairs, ya. Dan kaitannya dengan peristiwa tahun 65, ya. Jadi mengenai istilah-istilah itu adalah istilah-istilah politik mengenai G30S atau Gestok. Ya, jadi tentu dari berbagai sudut pandang kan. Ya, mungkin bisa ceritakan dulu Madiun Affair itu tahun berapa pada saat itu? Ya, tepatnya itu bulan September, tanggal 18 September tahun 1948.
Ya. Nah, jadi sekarang dinamakan pemberontakan PKI. Tetapi pada waktu itu dinamakan Madiun Affairs atau peristiwa Madiun karena Partai Komunis tidak dibubarkan. Ya, kalaupun disebutkan tidak dikaitkan, ini terkait kelihatannya. Ini bulannya sama ya, September ya. Bulan September 1948. Ya, betul. Ya, jadi memang saya sampai sekarang belum membaca tulisan atau podcast yang menghubungkan peristiwa 48 dengan tahun 65. Iya. Sampai sekarang kelihatannya saya masih satu-satunya yang mengaitkan benang merah antara tahun 48 dan 65. Iya. Dan ini saya sudah sampaikan dalam simposium kesejarahan peristiwa tragedi nasional tahun 65 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kemenko Polhukam bulan April tahun 2016 di Hotel Arya Duta, ya, 16 dan 17 April. Nah, saya menjadi salah satu pembicara narasumber satu sesi. Yang duduk di sebelah saya itu Profesor Salim Said. Ya, nah jadi sejak itu atau sebelumnya atau setelahnya saya belum melihat ada satu rekaman yang menghubungkan peristiwa 48 dan tahun 65 secara rinci. Ya, jadi dalam hal ini termasuk mengenai latar belakang siapa dalang-dalang sebenarnya. Ya. Ya, dalang. Jadi semua peristiwa yang terjadi di Indonesia sejak tahun 45 itu ada dalangnya. Ya. Ya, yang jelas bukan pribumi, bukan orang Indonesia. Gitu. Nah, oleh karena itulah saya usulkan kita membahas kali ini, mungkin kita usahakan secara rinci mengenai peran asing dalam peristiwa tahun 48 dan tahun 65. Ya, tetapi sebelumnya saya harus juga menyampaikan pengamatan saya mengenai peristiwa-peristiwa yang mendahulunya, yaitu prolognya. Prolog baik tahun 48 maupun tahun 65. Nah, jadi selama ini ditulis di buku-buku sejarah di Indonesia bahwa yang mendirikan Partai Komunis Indonesia yaitu Henk Sneevliet, orang Belanda. Jadi di sini mungkin saya sampaikan apa ya sumber-sumber yang saya baca dari sumber-sumber bahasa Inggris, Jerman, Belanda. Ya, mengenai perkembangan dari komunisme. Ya, jadi saya potong dulu Pak. Jadi Partai Komunis Indonesia itu ada sejak zaman Belanda, zaman kolonial Pak ya? Iya, betul, sejak zaman kolonial. Ya. Tapi pendiri cikal bakalnya itu bukan Henk Sneevliet. Ini. Jadi begini. Partai Komunis itu adalah sempalan dari, kalau dulu sudah populer jauh-jauh sebelumnya, adalah kalau bahasa Jerman itu Sozialdemokratische Arbeiterpartei. Ya, jadi Partai Buruh Sosial Demokrat. Ya, itu termasuk yang mungkin yang tertua di dunia, bahwa dari situ awalnya. Dan gagasan yang namanya komunis itu bukan dari Jerman, bukan dari Rusia, tapi dari Prancis. Ya, dari Komunard, dari revolusi Prancis itu. Nah, jadi ini yang kurang diteliti oleh para sejarawan atau pengarang sejarah di Indonesia. Ya, jadi sumber-sumbernya, perkembangannya, ya. Apa perbedaan atau kenapa pecah antara komunis dengan sosialis? Ya, Pak, ini harus kita garis bawahi karena selain peneliti sejarah atau sejarawan Indonesia yang tidak bisa menjelaskan mengenai keberadaan PKI, Partai Komunis Indonesia. Dan tadi Bapak terangkan bahwa Partai Komunis Indonesia itu ada sejak zaman kolonial. Ya. Jadi sebelum D.N. Aidit memimpin PKI itu sudah ada di bawah. Jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya. Satu generasi sebelum Aidit. Oke.
Itu yang perlu menjelaskan kepada pendengar Bravos dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Supaya paham mengenai sejarah betul, yang sebenarnya. Setuju, betul. Ya. Nah, jadi tidak terpengaruh dengan slogan-slogan politik. Betul. Jadi awalnya itu gagasan komunis itu sudah dari revolusi Perancis ya. Kemudian perkembangannya yang mulai pertama kali itu adalah Partai Buruh Sosial Demokrat, ya. Dan sebelumnya juga Sneevliet menjadi anggota dari Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda, ya. Tetapi gerakan sosialis itu juga gerakan internasional yang mereka namakan Sosialis Internasional, ya. Nah, jadi dalam perkembangannya itu muncul gagasan Karl Marx mengenai komunisme, dan Karl Marx masih ikut membidani munculnya Kommunistische Manifesto, jadi manifest politik dari komunis yang kemudian menjadi manifest Partai Komunis, ya. Itu tahun 1848. Tetapi pada waktu itu belum ada satupun organisasi yang menamakan dirinya Partai Komunis. Belum ada. Jadi semua masih dalam bentuk Sosial Demokratische Arbeiterpartei, ya, Partai Buruh Sosial Demokrat. Sampai juga menjalar ke Rusia, dan di Rusia juga tahun 1895 didirikan juga gerakan sosialis, di mana di situ pertama kali Lenin bergabung, ya. Nah, jadi itu juga masih kategori Partai Buruh Sosial Demokrat. Tapi kemudian dalam Partai Buruh Sosial Demokrat ada dua aliran yang berkembang. Aliran yang dipimpin oleh Lenin itu adalah aliran Bolsheviki yang garis keras, dan garis lunaknya itu Mensheviki, ya. Nah, jadi mereka sudah mulai membangkitkan semangat untuk menggulingkan Tsar, ya, Tsar perkembangannya, dan sampai kita ke Perang Dunia Pertama, di mana pada waktu itu Rusia termasuk yang berada di pihak yang melawan Jerman, ya. Nah, jadi itu perkembangannya, tetapi waktu itu masih di kalangan sosialis masih ada dua aliran. Selain aliran Partai Buruh Sosial Demokrat, juga ada Partai Sosialis. Nah, tahun 1913 Henk Sneevliet ditugaskan oleh Sosial Demokratische Arbeiterpartei Belanda, Partai Demokrat Sosial Belanda, untuk ke Hindia Belanda untuk mempersatukan dua organisasi sosialis, ya, menjadi Indische Sosial Demokratische Vereniging. Jadi masih dalam bentuk perhimpunan Sosial Demokrat India. Belum ada, nama Indonesia belum dikenal. Orang Belanda sendiri baru mengenal tahun 1917. Pribumi di wilayah Nederlands Indi baru mengenal kata Indonesia tahun 1919, dibawa oleh Ki Hajar Suwardi Suryadiningrat dan Samratulangi. Waktu itu belum ganti nama menjadi Ki Hajar Dewantoro, ya. Nah, jadi dia tahun 1914 Sneevliet berhasil menggabungkan dua organisasi itu, tapi dia kemudian memprovokasi gerakan untuk mengganti kerajaan dengan Republik Sosialis, ya. Nah, dia memprovokasi tentara dan angkatan laut di Surabaya. Tahun 1917 timbul pemberontakan di Surabaya. Itu angkatan laut kolonial. Okay. Ya, Belanda, ya, dan tentara Belanda untuk memberontak, ya.
Nah, ditumpas dengan kejam, pimpinan militernya dihukum 40 tahun penjara, dan Sneevliet dan gembong-gembongnya itu dipulangkan kembali ke Belanda, ya, diusir. Nah, jadi perkembangannya, jadi ketika didirikan Perhimpunan Sosial Demokrat India oleh 85 orang Belanda Toto, tidak ada satupun pribumi, ya. Nah, kemudian mungkin sekitar 1-2 tahun kemudian bergabung tiga pemuda pribumi yang waktu itu sudah menjadi anggota Syarikat Islam. Belum Syarikat Islam Indonesia, baru Syarikat Islam, yaitu Darsono, Alimin, dan satu lagi saya nggak ingat, ada 3 itu ya. Nanti bisa saya lihat lagi. Yang jelas adalah Darsono dan Alimin yang bergabung dengan ISDV, dan kemudian tahun 1921 Syarikat Islam mengeluarkan peraturan tidak boleh ada keanggotaan ganda dan gelar ganda. Ya, jadi semua yang dulu ada kubu Syarikat Islam Merah, Syarikat Islam Putih. Nah, Syarikat Islam Merah inilah Darsono, Alimin dan sebagainya dikeluarkan dari Syarikat Islam. Ya, jadi bukan mereka menyusup, mereka sudah di dalam, tetapi kemudian dikeluarkan. Nah, jadi tahun 1920 ISDV ini mengganti nama menjadi Perserikatan Komunis India. Tanggal 20 Mei tahun 1920, belum partai, ya. Nah, di situ pribumi dari sekitar 400 orang sudah mayoritas, Belandanya hanya 25, tapi mereka dipimpinan dari 5 pimpinan partai, 3 itu Belanda, ya. Nah, jadi tujuan pertama pada waktu itu bukanlah untuk kemerdekaan. Karena gagasan itu sama sekali belum muncul. Itu baru muncul dicetuskan oleh pemuda pribumi yang melanjutkan pendidikan di Belanda, dan baru dicetuskan itu secara formal tahun 1922. Itu perkembangannya. Nah, jadi baru kalau kita lihat perkembangannya setelah revolusi Rusia bulan Oktober tahun 1917, itu belum didirikan Partai Komunis, masih Bolshevik, ya, kaum Bolsheviki dari Partai Buruh Sosial Demokrat. Nah, jadi setelah itu baru Lenin tahun 1918 baru mendirikan Partai Komunis Rusia. Nah, itu adalah partai komunis pertama di dunia, yaitu di Rusia. Nah, jadi ketika gagasan ini muncul di Netherlands Indie, jadi yang disampaikan oleh orang-orang itu, orang-orang Eropa, Belanda, Jerman dan sebagainya, itu masih gagasan yang utopi, ya, mengenai akan mendirikan satu negara di mana semua sama rata, sama rasa, ya, itu yang utamanya adalah kepemilikan dari alat-alat produksi. Sebentar, Pak. Saya potong. ISDF ini muncul di Hindia Belanda. ISDV ya. Itu muncul di Hindia Belanda. Khusus. Tetapi di Rusia sendiri belum ada pada saat itu. Ya, namanya lain. Ya, lain. Jadi kalau di Hindia Belanda itu Vereniging, perhimpunan. Ya. Jadi itu adalah penggabungan dari 2 kelompok sosialis yang sudah ada. Jadi sebelum Sneevliet sudah ada 2 organisasi sosialis dan sosial demokrat. Sudah ada. Nah, itu diminta digabungkan, berhasil. Kemudian di Rusia, setelah itu baru ada pembentukan Partai Komunis Rusia, itu maksudnya. Iya, jadi justru makanya itu adalah partai komunis pertama di dunia. Betul. Ya. Jadi yang di Hindia Belanda itu baru perhimpunan. Dan namanya pun belum nama perhimpunan komunis karena belum pecah. Ya. Jadi baru tahun 1918 itu pecah karena masalah tafsir. Jadi 2 kubu dalam ISDV, SDAP Sosial Demokratis Arbeiter Partai itu, Partai Buruh Sosial Demokrat, itu ada 2 aliran. Ya.
Nah, aliran yang menafsirkan teori Karl Marx. Oke. Tafsir. Tafsir ya. Okay. Ya. Nah, jadi hanya titik beratnya pada masalah penguasaan terhadap alat-alat produksi. Ya, itu termasuk salah satu sumber dan sebagainya kan. Kemudian cara mencapai tujuan, kalau dari garis keras ingin dengan revolusi, kekerasan, pembunuhan, kalau dari garis lunak tidak. Itu. Nah, jadi perbedaan itu semakin meruncing, yang kelihatannya tidak ada titik temu. Nah, itulah makanya tahun 1918 itu Lenin yang mengawali dan menamakan itu adalah ajaran Marx Lenin, ya, Marx Lenin. Jadi yang kita kenal dulu sebelum PKI-nya edit adalah Marxisme Leninisme. Iya. Ya kan? Iya betul. Betul kan? Nah, itulah yang berkembang di India Belanda sampai tahun 48. Marxisme Leninisme. Ya. Nah, waktu itu sudah mulai pertentangan antara Rusia dengan Cina karena Mao Zedong menuduh Rusia itu sebagai revisionis. Jadi saling menuduh. Ini semua pangkal utama dari semua konflik di dunia adalah masalah tafsir. Ya, intinya di situ sampai perang besar hanya perbedaan tafsir saja. Walaupun alirannya sama, apanya sama, agama sama, tapi perbedaan tafsir ya itu bisa perang besar-besaran. Jadi ini yang terjadi. Nah, dengan pecahnya antara sosialis dengan komunis di Eropa itu tentu berimbas ke seluruh dunia. Di seluruh dunia termasuk di India Belanda ya pecah. Nah, Sneevliet sendiri kemudian dia bergabung dengan garis keras, garis komunis, ya. Begitu juga yang di India Belanda. Nah, mereka mengikuti yang garis keras, termasuk Adolf Bars yang pernah disebut namanya oleh Soekarno dalam pidato Soekarno 1 Juni tahun 1945. Coba lihat, teliti lagi apa yang diuraikan oleh Soekarno, ya, Insinyur Soekarno, anggota BPUPK. Ada dia sebut dia terinspirasi oleh tulisan dari Adolf Bars. Adolf Bars ini pemret dari majalah komunis di India Belanda. Ada di situ. Coba diteliti lagi, ya. Nah, jadi itu perkembangannya. Jadi kalau menurut saya kalau dilihat dari urutan ini, ya, jadi bukan Henk Sneevliet yang mendirikan PKI, tetapi komunis ini adalah sempalan, ya, akibat perpecahan di Eropa, ya, yang menjadi sosialis internasional dan komunis internasional. Nah, di sini kata kuncinya. Tujuan dari sosialis internasional dan komunis internasional. Mohon diulang, Pak. Partai Komunis Indonesia atau Perhimpunan Partai Komunis yang tadi ada? Ya, belum partai. Jadi tahun 1920 itu tokoh-tokoh Belanda, masih tokoh Belanda, itu mengganti nama ISDV, Perhimpunan Sosial Demokrat, menjadi Perserikatan Komunis. Mengikuti perpecahan di Eropa. Ya, di Eropa pecah, nah mereka ikut garis keras. Ya. Nah, jadi tujuan mereka bukan untuk nasionalisme. Tujuan mereka adalah internasionalisme. Makanya didirikan Komunis Internasional, Komintern. Orientasinya ke Moskow. Ya, gitu. Kaitan dengan pidato Insinyur Soekarno 1 Juni 1945 itu apa hanya itu? Menyinggung Adolf Bars. Apa yang disinggung oleh Ya, Insinyur saya nggak ingat rinciannya, tetapi dia terinspirasi. Ya. Terinspirasi. Nah, jadi sebenarnya gagasan Nasakom Soekarno ini kan sudah lama kan, sudah dari tahun 30-an kan. Kan dia sampaikan sendiri sudah tahun 1936 kalau tidak salah muncul gagasan Nasakom yang baru dia realisasikan 20 tahun kemudian. Ya, tahun 1956 mulai dia realisasikan di Indonesia. Ya, soalnya kaitannya dengan 1 Juni ini adalah hari lahir
Pancasila. Ya, itu mungkin kita bahas khusus ya. Ya. Karena itu rumit sekali. Rumit ya. Karena saya bilang ini salah kaprah di Indonesia yang menyebut Pancasila itu ideologi, itu salah besar, itu salah kaprah. Kita bicarakan nanti makanya, episode berikutnya. Itu menarik nanti. Ya. Jadi saya akan sampaikan pendapat saya. Jadi versi Batara Utagalung. Ya, jadi saya tidak mau klaim. Ya, selalu saya ingatkan dari awal di buku-buku saya. Saya tulis di buku-buku saya ini bahwa ini adalah versi saya. Betul. Ya, saya tidak klaim versi saya yang paling betul. Ya. Tetapi termasuk di sini saya menyampaikan. Lihat dulu berbagai versi, samakan mana yang paling masuk akal. Iya. Karena di sini harus diperlukan logika. Iya. Ya, logika. Nah, jadi ini perkembangannya mengenai siapa yang membawa komunis dan kemudian kalau tadi saya sampaikan mengenai perkembangan komunis. Yang pertama menurut pendapat saya ya, jadi yang dibawa oleh Henk Sneevliet itu ada gagasan untuk sosial demokrasi. Ya. Sampai sekarang masih eksis, hebat sekali, kuat sekali di Eropa Barat, terutama di Jerman. Lama puluhan tahun mereka Partai Sosial Demokrat Jerman. Gagasan untuk tadi ulang Pak? Gagasan untuk memperkuat posisi Sosial Demokrat. Sosial. Ya. Sosial Demokrat itu digarisbawahi. Ya. Nah, oleh karena itu organisasi yang dibentuk di Hindia Belanda dinamakan Indische Sosial Demokratische Vereniging, Perhimpunan Sosial Demokrasi. Ya, jauh berbeda dengan komunis. Betul. Ya. Nah, jadi gagasan itu adalah gagasan sosial demokrat yang sekarang di Eropa Barat banyak sekali, termasuk kuat sekali di Jerman. Dulu Jerman Barat, ya Jerman Barat puluhan tahun itu sekarang berkuasa lagi. Ya, dengan Olaf Scholz ini dari Partai SPD, Sosial Demokratische Partei Deutschland, ya, Partai Sosial Demokrat Jerman, ini Olaf Scholz ini mengganti Perdana Menteri yang sebelumnya itu yang perempuan, ya. Nah, jadi kalau dilihat perkembangannya yang didirikan oleh Sneevliet tahun 1914 itu adalah Perhimpunan Sosial Demokrasi. Jauh berbeda dengan komunis. Ya. Tetapi kemudian karena mayoritasnya waktu itu kelompok garis keras, ya, masih bule-bule, masih Belanda semua, Belanda Toto. Mereka ikut garis keras, ya, mengganti nama, belum partai kan, masih Perserikatan Komunis India. Oh, oke. Ya, karena nama Indonesia belum dikenal, baru mulai muncul, ya, di Hindia Belanda, dan baru tahun 1924 itu diganti menjadi Partai Komunis Indonesia. Tahun 1924. Jadi setelah banyak organisasi menggunakan nama Indonesia, ada Pemuda Pelajar Indonesia tahun 27, Pemuda Indonesia tahun 27 juga didirikan di Bandung, ya. Nah, jadi mereka bukan partai pertama yang menggunakan nama Indonesia. Nah, jadi ini adalah perkembangannya. Kemudian juga banyak yang atau adalah, ya, termasuk purnawirawan TNI, orang-orang garis keras yang menyebut bahwa ada gagasan-gagasan komunis dalam pembahasan yang dilakukan oleh BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Jadi pada waktu bulan Mei tahun 45 itu dibentuk badan tersebut, belum ada nama I-nya, belum pakai nama Indonesia, karena belum ditentukan nama negara yang akan didirikan. Baru dalam sidang BPUPK baru ditetapkan, dipilih nama Indonesia. Ada yang mengusulkan Nusantara dan sebagainya kan. Tapi kemudian dalam sidang itu baru dipilih, dan setelah itu bulan Agustus, 7 Agustus tahun 1945 baru dibentuk
karena BPUPK dibubarkan dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sudah mengerucut. Ya. Nah, jadi pembentukan BPUPK ini hanya ada dua kelompok. Kelompok nasional dan kelompok agama. Nasionalis dan agamis, ya. Karena di masa Perang Dunia Kedua itu ada aliansi strategis antara kapitalis, imperialis, kolonialis, ya, dengan sosialis dan komunis melawan fasis. Ya. Ya. Fasisme itu yaitu Jerman, Italia, dan Jepang. Nah, ketika Jepang berkuasa di Asia Tenggara mulai tahun 42, ya, itu semua sosialis komunis itu kalau nggak dibunuh dipenjara. Jadi ketika dibentuk BPUPK dan PPK, ya, PPKI, ya, itu semua sosialis dan komunis masih dipenjara. Artinya sebelumnya sebenarnya Syahrir dan Amir Syarifuddin Harahap itu ditangkap mau dihukum mati, tapi diselamatkan oleh Soekarno-Hatta. Jadi mereka hanya dipenjara. Nah, jadi mereka itu dipenjara. Semua orang-orang sosialis komunis dipenjara. Jadi sama sekali tidak ada unsur sosialis, apalagi komunis dalam BPUPK. Ya, ini perlu dipahami. Jadi pada saat pembentukan itu Syahrir dan Amir Syarifuddin itu di penjara mereka. Semua tokoh sosialis karena komunis. tokoh sosialis. Semua dipenjara. Dan diselamatkan oleh Soekarno karena dia tokoh nasional. Dari hukuman mati. Dari hukuman mati karena dia tokoh nasionalis. Ya, Soekarno. Ya, betul. Tapi kan mereka teman seperjuangan semua. Teman seperjuangan, ya. Hanya berbeda pendapat. Pendapat, ya. Berbeda pendapat mengenai bentuk negara yang akan didirikan. Iya. Dan perlu juga diketahui bahwa antara kelompok nasionalis dengan sosialis dan komunis itu sejak tahun 30-an, bahkan mungkin sejak tahun 1920-an. Pada saat itu sosialis dan komunis itu masih bersatu. Sejak tahun 1920-an itu pecah. Pecah, ya, oke. Pecahnya fatal. Oke. Jadi sampai tahun 1918 masih bersatu. Kemudian mulailah sumber perpecahan itu diawali oleh Lenin, ya, dengan membentuk Partai Komunis, memisahkan diri dari Sosial Demokrat, ya, sempalannya semuanya dari situ, awalnya dari situ. Nah, demikian juga ini gagasan untuk mendirikan bangsa dan negara itu bukan di Hindia Belanda, itu di kalangan pemuda pribumi yang melanjutkan pendidikan di Eropa, terutama di Belanda. Yeah. Karena Samratulangi kemudian memperoleh gelar doktor di Swiss. Tapi dia tetap aktifnya itu di Belanda. Karena dia pernah menjadi ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda tahun 1913. Dan Samratulangi juga sosialis, ya? Tidak, dia justru termasuk kelompok nasionalis. Tetapi Lambertus Nicodemus Palar, LN Palar, itu termasuk sosialis. Oh, iya. Oke. Tetapi kan tetap mereka satu perjuangan. Dia Minahasa sama-sama. Jadi mereka tetap, misalnya LN Palar pernah satu kuliah dengan Soekarno waktu di ITB. Sebelum dia ke Belanda, Palar itu dia kuliah di ITB, itu satu angkatan dengan Soekarno. Ya, LN Palar lah yang memperkenalkan Soekarno ke Samratulangi. Tahun 1921 atau 22. Ya, saya perkirakan sekitar 1922. Jadi dia Palar kemudian ke Belanda, dia bergabung dengan kelompok sosialis dan dia menjadi anggota parlemen Belanda dari Partai Sosialis Belanda. Hebat kan? Hebat, tapi dia orang kedua. Ya. Pribumi pertama yang menjadi anggota parlemen Belanda dia itu Ruslan dari Partai Komunis. Luar biasa. Artinya mereka itu dipandang. Jadi mereka itu punya otak. Kan di Belanda nggak mungkin sembarangan mengirim wakilnya di parlemen. Apalagi orang asing. Apalagi orang pribumi. Orang bekas jajahan kan. Iya. Masih orang jajahan. Betul. Nah, jadi ini menunjukkan saya ingin memberi gambaran bahwa sejak tahun 1920-an seiring dengan pecahnya sosialis dengan komunis di Eropa, itu gerakan dari pribumi yang gerakan ya mungkin sudah bisa dinamakan gerakan kebangsaan. Betul. Sudah pecah.
pecah fatal, bahkan ketika Ruslan itu menjadi ketua organisasi pemuda di Belanda, yaitu Perhimpunan Indonesia, ya, dia resminya memecat Hatta. Tapi Hatta dan Syahrir, ya, sebelum Hatta menulis dalam memoirnya, dia sudah mengundurkan diri. Jadi oke lah, itu dua versi. Menurut Hatta dia mengundurkan diri, menurut versi komunis Hatta dipecat. Tapi itu memberi gambaran bagaimana perpecahan itu juga di kalangan pergerakan pribumi. Fatal sekali. Ya. Dan buntutnya sampai bunuh-bunuhan tahun 48 dan tahun 65. Padahal awalnya semua itu teman seperjuangan. Hanya perbedaan bentuk negara yang akan didirikan itu bagaimana. Ya. Jadi masing-masing punya gagasan, punya ide. Ya, tentu masing-masing ingin gagasannya yang digunakan dengan segala cara. Ya. Nah, termasuk di sini dengan melibatkan kekuatan asing. Jadi sama, ya, pihak Angkatan Darat juga dapat bantuan dari NATO kan, Blok Barat. Kalau kubulannya tentu dari kelompok komunis, ya otomatis. Nah, jadi di sinilah yang saya namakan atau sebenarnya dikenal sebenarnya proxy war, perang perwakilan. Ya, jadi ya perang perwakilan antara gagasan komunis dengan gagasan anti komunis. Yang semua itu ide dari luar. Ya. Hanya kita ya anak bangsa yang saling membunuh. Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Tapi begini, ini untuk diketahui, semua ini sumber-sumbernya gampang dicari, tinggal dicari di Mbah Google, masukkan beberapa kata kunci, ya, telusuri. Tapi mohon, ya, karena kalau sumber-sumber dari bahasa Indonesia sangat minim. Kalau ada yang bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Jerman, bahasa aslinya dari Karl Marx, itu paling mantap. Karena banyak sekali persoalan dalam semua hal, termasuk dalam persoalan tafsir agama, itu karena ada perbedaan dalam terjemahan. Ya. Apa yang dimaksud, karena ada yang karakteristik dari satu bangsa, ya, tapi diterjemahkan secara harfiah, secara kata-kata, jadi maknanya sebenarnya itu kan jadi sangat menyimpang. Ini contoh-contoh. Jadi ini mengenai masalah terjemahan. Jadi kalau mau melihat sumber-sumbernya yang saya sebutkan tadi, itu gampang ditelusuri. Nah, jadi intinya bahwa ini semua awal perpecahan itu adalah perpecahan dari pemuda-pemuda pergerakan, ya, sejak tahun 1920-an di Belanda. Mereka yang mengawali, bukan di Indonesia. Ya, jadi mereka semua Kongres Pemuda pertama tahun 1926 itu inspirasinya dari Perhimpunan Indonesia di Belanda. Kita pernah bahas di sini secara rinci. Nah, jadi ini perlu diketahui latar belakangnya. Ya. Nah, kemudian menariknya ini ada sumber yang sangat penting yang sudah sejak bertahun-tahun saya usulkan, sarankan untuk dicetak kembali. Ini buku harus menjadi buku wajib untuk TNI dan diplomat. Judul bukunya apa ya? Judul bukunya Laporan dari Banaran. Ini catatan harian dari waktu itu adalah Kolonel Tahibonar Simatupang, TP Simatupang. Ya. Pada waktu itu dia adalah wakil kepala staf Angkatan Perang. Kepala staf Angkatan Perangnya adalah Letnan Jenderal Sudirman. Ya. Nah, jadi ini bisa sedikit diungkap apa isi materi dari laporan dari Banaran ini yang ditulis oleh. Nah, itu yang akan saya uraikan mengenai latar belakang dari peristiwa Madiun. Ya. Jadi pada waktu itu kita tahu, kita pernah membahas mengenai agresi militer Belanda kedua, 19 Desember tahun 1948, di mana kemudian TNI sudah mempersiapkan sejak 9 bulan konsep perang gerilya, sangat matang. Ya, karena konsep yang sudah dipersiapkan selama 9 bulan sangat matang, jadi
TNI yang hanya berkekuatan sekitar 100.000, Belanda dengan kekuatan Belanda 160.000, ditambah tentara Knil 65.000, dan ditambah pasukan Cina Poantuil 50.000, hampir 300.000, 3 kali lipat, tidak berhasil dengan persenjataan paling modern, tidak berhasil mengalahkan 100.000 TNI yang bergerilya hanya dengan senjata ringan hasil direbut dari tentara Jepang. Itu gambaran situasinya. Nah, jadi di masa perang gerilya ini TB Simatupang membuat catatan harian, ya, tanggal demi tanggal, ya, dari mulai tanggal 19 Desember, ya, dimulai tanggal 19 Desember tahun 48 kan, dia sudah mulai menulis semuanya, hari per hari segala macam, dan kemudian berbagai peristiwa, ya, berbagai peristiwa sebelum terjadinya agresi Belanda tahun 48 kan. Nah, itu agresi Belanda Desember 48 dan peristiwa Madiun September 48. Berdekatan. Sebelumnya. Nah, jadi di sini menariknya, ya. Jadi baik TB Simatupang maupun Letnan Kolonel Dr. Wilyata Hutagalung, ya, waktu itu jabatan terakhirnya adalah kepala staf. Tapi selain militer, Wilyata Hutagalung termasuk di tim dokter Panglima Sudirman. Ya, jadi boleh dikatakan kemanapun Panglima Sudirman pergi selalu ada tim dokternya. Ya, apalagi ayah saya dengan fungsi ganda sebagai perwira dan sebagai dokter dokternya Panglima Sudirman. Jadi keduanya juga sudah menyinggung peran Belanda dalam peristiwa Madiun. Ya. Jadi begini, mereka kan militer, ya, dan Simatupang pernah di Akademi Militer Belanda. Simatupang, Nasution, ya, Didi Kartasasmita, ya, dan sebagainya itu kan. Ada sekolahnya di sekolah militer di Batavia. Di Batavia. Ya, Akademi Militer. Akademi Militer. Ya. Nah, mereka itu masuk. Jadi yang bisa masuk Akademi Militer Belanda yang bagus-bagus, yang kuat dan kaya bisa ke Belanda, ke Breda. Ke Breda. Iya. Itu. Iya. Tapi kalau untuk masuk Akademi Militer waktu itu harus bayar 1.000 gulden uang jaminan. Ya, jadi hanya anak-anak mungkin tentara Knil atau orang kaya atau tokoh-tokoh yang punya duit, ya, yang bisa memasukkan anaknya ke Akademi Militer, baik di Batavia, Jakarta, apalagi ke Belanda kan. Oke. Nah, jadi mereka juga tentu mempelajari teori-teori perang dari Belanda. Semua teori perang kan, semua teori-teori perang, peristiwa-peristiwa perang sebelumnya dan sebagainya, termasuk mengenai peristiwa bumi hangus Moskow tahun 1812 ketika Napoleon menyerang Moskow Rusia kan, bumi hangus, ya, Jenderal Kutuzov dan wali kota Moskow memerintahkan bumi hangus, bakar semuanya supaya tidak masuk musim dingin bulan September kan. Di Rusia musim dingin itu kan bisa sampai minus 30, minus 40. Itu mirip-mirip dengan Bandung Lautan Api. Itu yang dilakukan oleh Nasution, kan dia belajar teori Belanda. Ya, itu yang saya maksud, betul kan? Jadi kalau gitu lihat supaya tidak bisa dipakai oleh musuh, bakar, hancurkan. Termasuk ayah saya menulis juga persiapan perang gerilya itu mereka mendata jembatan mana yang akan dihancurkan, gedung mana yang akan dihancurkan supaya tidak bisa dipakai Belanda. Jadi ini teori-teorinya itu digunakan oleh TNI, ya, begitu juga. Nah, kemudian ini satu cara juga. Jadi mungkin sedikit ini penting, ya, perlu diketahui kaitannya itu di mana, ya, mengapa ini dilakukan. Ya, dan ini bukan kejadian pertama di dunia. Jadi kalau dibilang, ya, bahwa ada peran orang kapitalis, kolonialis, imperialis di belakang komunis, ya kan? Itu bukan yang pertama.
Jadi kalau baca revolusi Rusia. Jadi ketika tahun 1915 di Rusia sudah mulai pecah revolusi yang tapi gagal kan, ya. Nah, semua itu revolusioner itu terutama dari kelompok komunis kan, masih sosial demokrat, ya, penantang Tsar, ya. Itu kalau nggak dibunuh ditangkap. Nah, yang selamat itu melarikan diri ke luar negeri, termasuk Lenin melarikan diri ke Swiss, negara netral. Ya. Nah, 1914 itu pecah Perang Dunia Pertama di Eropa. Rusia ikut yang koalisi melawan Jerman. Yeah. Nah, tahun 1917 ya sudah timbul pergolakan bulan April, bulan awal Februari atau Maret itu sudah mulai muncul pergolakan di Rusia, di mana para pemberontak itu sudah merebut kota Petrograd di utara Rusia dekat perbatasan Finlandia, ya, Petrograd. Nah, ini berita itu tentu sampai ke telinga Lenin dan dengan berapa puluh 40 orang eksil dari orang Rusia yang melarikan diri dari Rusia kan. Ya, mereka dengar sudah mulai timbul. Nah, Lenin kan tentu dia ingin segera kembali ke Rusia kan. Ya, karena dialah tokoh utamanya. Nah, jadi jenderal-jenderal ini, pakar-pakar perang Jerman juga berpikir, wah, di Rusia sedang timbul pergerakan yang menentang Tsar kan, ya. Nah, salah satu tokohnya itu ada di Swiss. Jadi para tokoh ini, jenderal-jenderal Jerman, ya, itu mereka berunding, ya. Gimana kita bantu Lenin untuk kembali ke Rusia supaya dia memimpin revolusinya? Setuju mereka sampaikan ke Kaisar. Kaisar Wilhelm, Wilhelm, ya. Itu menyetujui, oke, silakan. Nah, dibuatlah skenario. Ya. Karena statusnya Jerman masih berperang melawan Rusia dan misi ini harus misi rahasia. Ya, dikirim utusan ketemu Lenin. Ditawarkan dengan kasih tunjuk skenarionya begini, kami akan membawa Anda melalui teritori Jerman, kami jamin, ya, sampai ke Petrograd. Jadi keliling dari Jerman lewat Swedia, Finlandia, baru turun ke bawah lagi ke Petrograd. Yeah. Singkatnya, Lenin setuju. Nah, Swiss itu negara netral kan. Nah, jadi Jerman kirim gerbong kereta apinya 4 gerbong untuk 36 orang eksil Rusia. Lenin dan istrinya dan beberapa yang lain juga dengan istrinya itu masuk ke dalam 4 gerbong. Lenin istrinya itu dapat 1 gerbong sendiri, kemudian yang lain juga dapat begitu yang ekstra, ya. Nah, jadi 3 gerbong itu pintunya dilas. Hanya 1 gerbong yang pintunya terbuka untuk keluar masuk makanan dan sebagainya kan. Nah, jadi itu dilas selama dalam perjalanan sampai di satu kota di Jerman. Itu mereka istirahat kan, ya, istirahat dan sebagainya. Karena waktu itu perjalanan kereta zaman dulu kan, jadi memakan waktu 7 hari dari Swiss sampai Finlandia. Nah, itulah singkatnya dalam perjalanan. Jadi dengan biaya dari Jerman, musuhnya, ya, negara kapitalis, ya, membantu membiayai orang komunis untuk melakukan revolusi komunis. Ya, Pak. Nah, ini kan satu contoh. Jadi tadi saya sebutkan dalam Perang Dunia Kedua itu terjadi aliansi strategis antara kapitalis, imperialis, kolonialis dengan sosialis dan komunis melawan fasis. Itu di Perang Dunia Kedua. Yeah. Tapi di Perang Dunia Pertama, musuh yang saling perang bisa berteman, bisa membantu, membantu untuk menghancurkan lawannya. Yeah. Nah, jadi dengan harapan kalau Lenin berkuasa dan betul berhasil, Lenin berkuasa, Rusia keluar dari koalisi, tidak ikut perang, dan terjadi.
Jadi Lenin berkuasa karena memang akibat perang ekonomi Rusia sudah hancur ya segala macam, ya sudah Lenin yang berkuasa, dia putuskan ya kita hentikan perang lawan Jerman. Tapi tetap saja Jerman kalah. Yeah. Oke, jadi ini inti latar belakang. Paralelnya bahwa ketika Belanda merencanakan agresi Belanda yang kedua besar-besaran bulan Desember, kalau seorang pimpinan militer tentu menyiapkan strategi dan taktik, manuver. Yeah. Manuver tujuannya untuk mengacaukan pihak lawan dan untuk memperlemah pihak lawan. Bagaimana memperlemah TNI? Mengadu domba. Ya. Karena mereka sangat paham, mereka sangat tahu bahwa ini kekuatan komunis cukup kuat pada waktu itu. Ya, masih sejak India Belanda lah, termasuk kelompok komunis bangsa Cina. Ya, waktu itu Tan Ling Ji, Lim Kun Hian, semua kelompok-kelompok komunis orang-orang Cina, ya itu sudah bermunculan, ya, dan itu semua dipantau juga oleh Barat kan, Eropa. Nah, jadi mereka menggagas ya untuk mempercepat proses itu gerakan komunis untuk mengambil alih kekuasaan di Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan 3 bulan sebelumnya kan, 3 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya tahun 45 dan itu tahun 48. Jadi agresi Belanda pertama gagal. Sebelum masuk ke sana, itu Partai Komunis Indonesia pada saat itu diprakarsai atau dipimpin oleh siapa? Oleh yang ada di tahun belum. Jadi pada waktu itu di masih zaman Jepang ya, itu kan dilarang, partai terlarang. Yeah. Baru muncul lagi setelah merdeka tahun 45. Yeah. Jadi mereka masih belum terkoordinir. Yeah. Masih belum terkoordinir. Oh, jadi belum ada pimpinan di situ. Belum. Nah, jadi waktu itu Amir Syarifuddin, dia sebenarnya masih sosialis, tapi dia menyampaikan kegeramannya apa segala macam. Jadi dia termasuk yang bergabung ke komunis. Oke. Selain Amir Syarifuddin siapa lagi, Pak? Ya, jadi yang tokoh-tokoh yang terkenal itu di situ antara lain Setiajid, ya. Nah, kemudian ini Setiajid baru kembali dari Ceko, ya, dari Ceko. Nah, jadi Musso itu setelah peristiwa tahun 26 pemberontakan komunis itu Musso itu ke balik ke Indonesia. Bukan, tahun 26 pemberontakan PKI, tokoh-tokohnya itu banyak yang ke Belanda atau ke Rusia. Nah, Musso ke Rusia. Ya. Nah, jadi ketika peristiwa tahun 48, dia masih di Rusia. Dia kemudian ke Ceko bertemu dengan Setiajid. Nah, jadi ada sumber dari Belanda bahwa ketua Partai Komunis Belanda, Paul de Groot, itu ketemu Musso dan Setiajid di Ceko bulan Juli. Yeah. Nah, disitulah mereka mendengar informasi. Nah, jadi begini. Biasa itu kan, kalau ada versi dari A, si B bantah. Kalau ada versi dari B, si A bantah. Nah, jadi ini sekarang mengenai peristiwa ada atau tidak pertemuan di Sarangan bulan Juli tahun 1948 antara utusan Amerika Serikat, antara lain Gerald Hopkins, dengan pimpinan Republik Indonesia antara lain Hatta, Natsir, ada beberapa nama disebut ya di hotel yang konon namanya Heysche Hansen. Nah, jadi pihak komunis menyatakan ada pertemuan itu. Soekarno ikut pada saat itu. Nah, kemudian ada versi beberapa tahun kemudian ada seorang Prancis, Roger Vaillant, mengarang roman dengan judul Borobudur. Ya, ada fantasi, jadi tercampur fantasi dengan fakta. Banyak kan itu science fiction, ya, atau
fakta sejarah, dia membuat cerita roman segala macam. Nah, jadi itu bersimpang siur apakah Soekarno hadir atau tidak. Ya, tapi yang jelas dari pihak komunis menyatakan Hatta ada di situ. Tapi dari pihak komunis membantah, dari pihak Republik tidak ada. Oke, tadi saya katakan itu biasalah, bantah membantah. Tapi ini kita, kalau biasa Kang Karna juga dari sebagai jurnalis selalu cover both sides. Ya, jadi saya juga demikian. Ada 3 versi. Amerika dalam hari ini CIA ya? Ya. CIA. Saya kurang jelas ya, apakah itu sudah dalam bentuk agen CIA. Tapi ya dikabarkan memang ada oknum CIA, ya, tetapi yang jelas di situ nama yang disebut adalah Gerald Hopkins. Dan kemudian disebutkan Amerika menyampaikan yang dinamakan Red Drive Proposal, proposal untuk menyingkirkan merah, ya, dengan akan diberi dana 56 juta US dollar pada waktu itu. Ini berita-berita dari satu pihak. Pihak lain membantah. 56 juta dolar itu ada sumber Belanda, ya, tentu dari pihak komunis. Nah, tetapi yang jelas di buku TB Simatupang, ya, dan di buku Wilayah Taruta-Galung ada keterlibatan Belanda. Jadi mengenai bahwa Musso, Setiajid sebelum ke Indonesia mereka di Belanda sudah diketahui. Jadi kan mirip dengan Lenin yang mau melakukan revolusi di Rusia, ya, kan disponsori oleh Jerman. Ya. Nah, jadi Paul Roth sendiri juga dia memberikan dana ke Musso dan Setiajid. Tetapi ya, dana besarnya justru dari Belanda. Ya. Sebab mereka itu baru bulan Agustus, bayangkan, bulan Agustus, kalau nggak salah tanggal 7 atau 11 Agustus, baru sampai di Indonesia, dan Musso langsung mengambil alih atau mendapat posisi pimpinan. Nah, konon di situ, menurut beberapa versi, ya, tentu dari versi Republik Indonesia, Musso menyuruhkan memilih Soekarno-Hatta atau Musso. Sumarsono waktu itu ketua pemuda sosialis Pesindo membantah bahwa ada gerakan komunis. Maka saya bilang bantah membantah biasa kan. Tapi faktanya demikian, ya. Karena ayah saya yang menceritakan sekitar pertengahan tahun 48 ayah saya mengenal Amir Syarifuddin sejak tahun 1915 di Batavia, sama-sama remaja di organisasi Batak. Jadi Amir Syarifuddin 3 tahun lebih tua. Ya, ayah saya lahir tahun 10, Amir Syarifuddin tahun 1907. Jadi beda tipis. Tapi kalau dengan Simatupang jauh 10 tahun. Dengan Nasution 9 tahun lebih muda dari ayah saya. Jadi mereka semua senior. Nah, jadi ayah saya juga menceritakan percakapannya dengan Amir Syarifuddin. Dan percakapan itu sudah saya kutip full dalam buku yang saya terbitkan tahun 2010. Dalam kaitan dengan semua peristiwa di Indonesia, dengan judul di sini masih memakai versi lama, Madiun Affairs. Jadi ayah saya menceritakan pembicaraannya dengan Amir Syarifuddin. Sama seperti biasanya, masing-masing kelompok untuk memperkuat pihaknya menarik pasukan-pasukan. Demikian juga dengan kelompok komunis. Ya, Amir Syarifuddin mencoba menarik sebanyak mungkin pasukan-pasukan dari TNI. Mereka mendirikan pasukan yang dinamakan pasukan masyarakat atau tentara rakyat lah begitu. Nah, ayah saya menceritakan satu hari Amir Syarifuddin bicara dengan Wilayah Taruta-Galung menyampaikan, Bung Willy, pimpinlah pasukan kami. Saya angkat saudara menjadi mayor jenderal. Karena waktu itu pangkatnya
letnan kolonel kan. Jadi sebelumnya kolonel, setelah reorganisasi rasionalisasi TNI, semua pangkat turun. Jadi nggak ada jenderal lagi. Jenderalnya hanya tinggal satu, Letnan Jenderal Sudirman. Semua pangkat tertinggi kolonel kan. Jadi letnan kolonel pangkat tertinggi kedua. Kemudian sistem kepangkatan Belanda pada Indonesia pada waktu itu masih mengikuti sistem kepangkatan Belanda, tidak mengenal pangkat brigadir jenderal. Indonesia baru memakai brigadir jenderal itu tahun 1956. Ya. Nah, jadi dengan pangkat letnan kolonel ditawari pangkat jenderal mayor. Ayah saya menolak. Tegas-tegas. Jadi dia bilang, ayah saya bilang, lah ini kan gerakan begini kan perlu dana besar. Nah, Amir Syarifuddin bilang, ya dia mendapat bantuan dari teman-temannya. Sudah mengerti. Ketika Jepang masuk tahun 42, banyak yang mengetahui Amir Syarifuddin mendapat uang 25.000 gulden dari Edinburgh. Ya, Edinburgh yaitu kepala bidang kolonial di pemerintahan kolonial. Ya. Nah, jadi mengenai hubungan antara sosialis komunis dengan kapitalis itu kan sudah saya ceritakan di masa Perang Dunia Kedua itu mereka itu bersekutu, aliansi strategis karena punya musuh bersama dan ini berlanjut. Ini berlanjut untuk menggulingkan Republik Indonesia. Ya, jadi kan mereka pakai segala cara. Demikian juga yang komunis terjebak, disangka Belanda benar-benar mau membantu. Tapi itu tipuan Belanda. Ternyata setelah komunis dilibas, dijepit oleh TNI dari barat oleh Siliwangi, dari timur oleh pasukannya Kolonel Sungkono dan Brigade Mobil dari Muhammad Yamin. Ya. Dan di situ Belanda sama sekali tidak mau membantu. Jadi ketika mereka melarikan diri ke wilayah Belanda, ya, Belanda membiarkan TNI memburu, mengejar, dan menangkap, membunuh mereka. Nah, jadi ini masuk jebakan. Jadi intinya bahwa begini, sebelum saya lupa, selain saya yang pernah menyampaikan bahwa Belanda ada di belakang peristiwa Madiun, itu juga Dr. Fadlizon. Dia doktor sejarah, anggota parlemen. Tapi gelar doktornya itu doktor sejarah. Saya kenal dia sudah 20 tahun dan selama 20 tahun nggak pernah bicara satu kali pun mengenai politik. Jadi selama 20 tahun dengan Fadlizon, kami selalu bicara mengenai sejarah. Nah, Fadlizon termasuk yang juga saya melihat satu rekaman di mana dia mengatakan juga ada peran Belanda di belakang peristiwa tahun 65. Peristiwa tahun 48. Nah, jadi ini sekarang kita bisa melompat ke peristiwa 65. Ya. Jadi mungkin kalau ada masih pertanyaan untuk... Saya kira waktu juga yang akan... Mungkin episode berikutnya kita akan sambung, Pak Bathara. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari... Baik, jadi begini, kan saya usulkan bahwa karena ini sangat kompleks. Betul. Sangat kompleks yang puluhan tahun tidak pernah dibahas. Iya. Coba tunjukkan mana ada diskusi, ceramah atau perdebatan mengenai kaitan peristiwa 48 dan 65. Mungkin Pak Fadlizon pernah, karena dia mengetahui. Akan menarik kalau misalnya juga kita bisa bertiga di sini dengan Fadlizon. Ya, bagus sekali. Ya, mudah-mudahan kita bahas khusus, nggak usah politik. Ya. Kita bahas mengenai peristiwa benang merah antara 48 dan 65. Ya, mudah-mudahan Pak Fadlizon bisa mendengarkan bincang-bincang kita dan ikut meramaikan pembicaraan kita dengan penelusuran sejarah kalau menurut saya. Yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Pak Bathara masih ada yang lain? Mungkin ya dengan digaris bawahi lepas dari kepentingan politik. Betul. Jadi kalau nanti Pak Fadlizon berhasil kita ajak di sini, ya kita hanya bicara sejarah. Ya, tidak bicara politik. Tidak bicara politik. Baik, terima kasih Pak Bathara. Demikian pendengar Bravos Radio, kita sudah dengar tadi banyak yang diungkapkan oleh Bapak Bathara Hutagalung, seorang peneliti sejarah, dan mudah-mudahan semuanya itu bisa lebih membuka wawasan kita, pengetahuan kita mengenai apa yang terjadi pada saat tahun 1948 kaitannya dengan peristiwa Madiun atau lebih dikenal dengan pemberontakan PKI di Madiun. Dan itu akan ada kaitannya dengan peristiwa berikutnya
September 1965 mengenai G30S. Kita akan bertemu kembali di kesempatan yang akan datang, dan tentu saja saya ucapkan terima kasih Bapak Tara. Mudah-mudahan episode berikutnya masih kita bisa lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di lain kesempatan. Salam Bravos. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.